Nah, jadi kalau Inspirit itu bikin desain proses ya, apapun itu ternyata mungkin dari awal mulai kita bikin rancangan fasilitasi, rancangan kegiatan seperti event gitu, saya sendiri selalu melihatnya sebagai sebuah pertunjukan. Fasilitasi itu juga kayak pertunjukan gitu. Jadi kita harus siap, kita harus bikin rancangan ya sesempurna-sempurnanya gitu ya, diniatin banget. Dan ketika kita mulai gitu sebagai fasilitator ataupun kalau itu acara, ya itu pertunjukan gitu, seolah-olah ya ruangan itu jadi panggung kita. Nah, beberapa tahun lalu, mungkin udah sekitar 10 tahun lalu, Inspirit berkenalan dengan sebuah grup teater namanya Teater Garasi. Saya pertama kali nonton pertunjukan teater garasi yang namanya Jejalan, dan saya sangat kagum karena pertunjukan itu membawa kita langsung masuk ke dalam panggungnya pertunjukan itu sendiri. Jadi saya penonton, tetapi saya menjadi bagian dari pertunjukan. Nah, itu kemudian saya langsung berpikir, masih sedang di dalam acara itu juga ya, langsung kepikiran, wah nih kalau dibikin kayak fasilitasi, sebenarnya fasilitasi ya kayak gitu ya, bahwa kita ada di satu ruang bersama, kemudian kita sama-sama saling berinteraksi gitu. Nah, tapi saya kepikiran gimana ya caranya gitu, karena di dalam pertunjukan Jejalan itu yang diangkat adalah isu-isu sosial yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, waktu KSI kemudian minta Inspirit untuk merancang acara puncak penutupan program 10 tahun mereka, kita memang langsung mengajak teman-teman Teater Garasi untuk menciptakan sebuah pengalaman yang betul-betul, kalau di bahasa teaternya namanya immersive theater gitu ya. Jadi ya kita masuk gitu dalam pertunjukannya. Nah, karena kesibukan Teater Garasi yang luar biasa, akhirnya direkturnya Yudi Ahmad Tajudin nggak bisa masuk ke dalam tim desain untuk mengembangkan lebih jauh, tetapi mengenalkan kami kedua orang teater yang sangat dekat dengan teman-teman Teater Garasi, dan sangat diyakini, pokoknya Yudi yakin banget gitu bahwa kedua orang ini bisa membantu mewujudkan apa yang kita bayangkan gitu, apa yang kami bayangkan. Yang satu namanya Tian, dia adalah sutradara, dan kemudian yang satu lagi namanya Rido, dia yang menjadi penulis naskah. Jadi acara ini itu betul-betul semacam wujud dari mimpi yang dibangun lebih dari 10 tahun yang lalu untuk membuat sebuah kegiatan yang mengintegrasikan atau menghidupkan dua dunia yang kadang seolah-olah dia terpisah gitu ya. Yang satu adalah dunia seni, dunia pertunjukan, dunia teater, yang sebetulnya mengambil banyak inspirasi dari kehidupan nyata kan. Tapi yang satu lagi adalah kehidupan nyata gitu ya, kehidupan persoalan-persoalan pembangunan, perubahan sosial dan lain-lain, yang kemudian seringkali melihat seni sebagai sesuatu yang dipinggirkan. Nah, sebetulnya kan yang dilakukan Inspirit mau mempertemukan keduanya gitu. Jadi kalau di bahasa kami kan otak kiri otak kanan ya. Jadi mungkin otak kirinya dalam hal ini adalah soal pengetahuan, soal informasi, soal isu pembangunan. Sedangkan di otak kanannya tuh dunia teater, dunia seni, dunia berimajinasi gitu ya, tapi juga dunia rasa gitu, dimana perasaan tuh harus hidup. Nah, di kesempatan ini kita berhasil mempertemukan keduanya. Ketika nonton latihan semalam sebelum acara itu, kan udah ada lighting dan lain-lain. Dan tantangan satu lagi yang kita hadapi di acara ini kan hybrid. Jadi ada penonton dan pembicara di ruangan fisik tempat kegiatan, tapi juga ada penonton di dunia maya, di virtual, yang kalau tidak salah sebelum acara itu ada sekitar 500 orang sudah mendaftar. Luar biasanya dari yang namanya Tian ini, sutradara yang mengelola bentuk, adalah dari awal
artian selalu membayangkan pengalaman apa yang akan dirasakan oleh peserta yang tidak ada di ruangan. Kalau kita yang di ruangannya kan ada lighting, ada panggung 3 dimensi, kita bisa mendengar langsung banyak hal sekaligus ya. Jadi bisa dengar pembicara, bisa sambil merasakan aktor lagi bersiap-siap gitu, melihat banyak hal bersamaan. Nah, yang di virtual kan terkendala dengan itu gitu. Kalau terlalu banyak yang diberikan ke mereka juga jadinya fokusnya susah. Boleh dibilang kalau menurut saya ini salah satu karya atau kreasi kolaboratif yang termasuk the best ya dari Inspirit gitu. Meskipun sangat panjang, jadi mungkin ini pertunjukan teater terpanjang yang pernah saya tonton ya. Itu rasanya kemarin saya sempat menulis hati itu penuh gitu ya. Jadi ada rasa bangga gitu menjadi bagian dari ini, tapi juga sangat humbling gitu ya, rendah hati karena ya ini nggak mungkin kalau nggak bareng sama banyak orang gitu ya. Dari yang di belakang layar, aktor yang nggak pernah kenal Inspirit, nggak pernah kenal KSI, tapi semua sepenuh hati melakukan tugasnya masing-masing gitu. Kita juga lagi ngembangin sebuah inisiatif baru, lanjutan atau regenerasi dari Inspirit ke depan, Rumah Inspirit, yang tekanan utamanya adalah komunikasi, kolaborasi, dan perubahan gitu. Jadi ini ketiganya itu sangat muncul di penciptaan dan pelaksanaan acara ini.